Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Mahardika dari Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F1 2017. Saya di sini dengan NIM 17518244006 akan mendemonstrasikan alat yang telah saya buat, yaitu sistem kontrol dan monitoring penyiraman tanaman. Jadi di sini saya menggunakan kontrol dengan menggunakan Modbus serial. Nah, jadi langsung saja, apa saja alat yang saya gunakan, yaitu yang pertama tentu alatnya. Jadi di sini ini menggunakan aktuator LCD dan juga pompa air DC 12 volt. Lalu juga untuk MTU-nya saya menggunakan software Indosoft Web Studio. Dan untuk sensornya itu di sini ada sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban, dan juga ada sensor soil moisture atau sensor kelembaban tanah untuk mengukur tingkat kelembaban tanah yang akan dijadikan patokan untuk penyiraman tanaman nanti. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Nah, yang pertama kita akan coba dulu fitur manualnya. Nah, di sini ada fitur otomatis dan ada fitur manual. Jadi kita akan coba dulu fitur manual. Nah, untuk manual kita coba nyalakan dulu pompa secara on off dulu. Kita coba on. Nah, pompa akan menyala, penyiraman akan menyala, dan juga LCD menandakan P on atau itu pompa on. Lalu kita coba matikan. Nah, pada LCD P off artinya pompa off, dan juga penyiraman berhenti atau pompa mati. Lalu kita coba yang berbasis waktu. Nah, untuk berbasis waktu kita coba waktunya 20 detik, 15 detik saja agar tidak terlalu lama. Kita set waktunya, kita on kan, maka pompa akan menyala selama waktu yang ditentukan. Nah, jadi pada interface ini akan melakukan sebuah counting down atau hitung mundur sampai batas waktu yang tersedia itu habis. Nah, ketika batas waktu mencapai 0, pompa akan mati, dan juga pada LCD akan tertera P off atau pompa off. Ya, selain ada fitur manual, juga ada fitur otomatis. Nah, kita coba nyalakan fitur otomatis. Nah, di sini pompa akan menyala ketika kelembaban tanah berada di angka 550% ke atas. Nah, di sini kelembaban tanah menandakan 123%, maka status pompa off. Nah, kita coba modifikasi karena mungkin tanahnya sedikit lembab. Kita coba naikkan kelembaban tanahnya. Nah, di sini saya akan coba angkat kelembaban tanahnya. Nah, kelembaban tanah di sini ada pada 600%, nah, sehingga pompa menyala. Pada LCD juga P on, pompa sebesar 630 derajat, 637%. Kalau kita ketika suhu pompanya turun ke nilai 400-an, maka pompa akan mati. Nah, lalu selain pada menu kontrol dan monitoring ini, ada juga menu database, bantuan, dan tentang. Untuk menu database, nah di sini ada database yang akan kita pakai. Nah, di sini ada rekam database yang sudah pernah saya gunakan. Kita akan coba untuk menyimpan kembali database-nya. Nah, keadaan di sini pompa dalam off, kita tambah tabel, kita simpan. Nah, maka dia akan menyimpan, lalu kita coba stop. Nah, kita lihat suhu 27, kelembapan 57 sesuai dengan LCD, pompa off, dan pada waktu ini tertera tanggal 27 Juni pada jam 6.53. Nah, jadi di sini merupakan database-nya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur lain seperti hapus tabel, simpan, dan tambah. Kita akan coba hapus tabel. Nah, maka tabel akan terhapus. Untuk menyimpan lagi, kita cukup simpan saja lagi. Nah, dia akan menyimpan, stop untuk stop database. Nah, selain itu juga di sini ada menu bantuan. Nah, bantuan di sini hanya menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan antara MTU dan RTU di sini. Ada juga penjelasan tentang beberapa fitur menunya seperti home, database, bantuan, dan tentang. Lalu untuk tentang di sini ada tentang aplikasi, bagaimana deskripsi singkat aplikasi ini atau sistem ini, dan juga ada perancangnya itu saya sendiri dari Mahardika dengan data diri berikut.
Nah, untuk keluar kita bisa langsung exit. Maka akan keluar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini. Yang pertama di sini ada interface-nya yaitu dan juga ada laptop sebagai MTU. Lalu RTU-nya ada di sana yaitu menggunakan microcontroller dengan aktuator berupa LCD 16x2 dan juga ada pompa air. Nah, jadi ketika pengontrolan di sini kita dapat melihat tingkat kelembaban tanah atau soil humidity di sini. Ada air humidity atau kelembapan udara dan juga ada suhu. Nah, lalu di sini juga kita bisa mengontrol pompa dengan mode manual dan otomatis. Nah, kita coba mode manual dulu. Di sini pompa ada pada tombol off dan bisa dilihat pompa dalam keadaan tidak menyala atau tidak melakukan penyiraman. Lalu kita pencet tombol on. Nah, maka akan melakukan penyiraman. Kita lihat. Nah, lalu selain menggunakan on off, kita offline dulu. Jadi selain ada mode on off secara manual, kita juga ada menggunakan mode kontrol waktu. Nah, misal kita set waktu di sini dalam satuan detik, misal kita set 14 detik, kita set waktu, kita on kan, maka dia akan bergerak, pompa akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Kita on kan, pompa akan menyala. Nah, maka pada interface ini akan melakukan sebuah hitung mundur sampai waktunya 0, maka pompa akan otomatis off. Nah, status pompa off dan juga penyiraman juga off. Nah, selain ada mode manual seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga mode otomatis. Kita bisa dengan mudah mengubah modenya dengan klik automatic. Nah, maka pompa akan berjalan sesuai dengan tingkat kelembaban tanah. Di sini saya menggunakan tingkat kelembaban tanah 550%. Jika di atas 550%, maka pompa akan menyala dan menyiram. Sedangkan jika di bawah itu, maka pompa akan mati. Kita lihat sendiri pada aktuatornya di sini. Ada T, S, H, dan status pompa. Nah, T ini merupakan suhu, dan H ini merupakan kelembaban udara, dan S merupakan kelembaban tanah. Kita lihat di sini pompa 532%. Tingkat kelembaban tanah sebesar 534% dan pompa mati karena masih di bawah rentang batas amannya. Nah, lalu ketika mungkin kita coba pindahkan sensor kelembaban tanahnya ke tanah yang lebih kering. Nah, kita lihat pompa menyala karena suhu di sini ada pada 655%. Dan kita lihat juga pada interface-nya suhu ada pada 654, ya sekitar seperti itu. Berikut merupakan demonstrasi alat yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.